Selamat datang di pembahasan materi bimbingan teknis untuk tata cara pengadaan barang jasa di desa. Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi bimbingan teknis untuk pengadaan barang jasa di desa terdapat 8 item. Yang pertama, dasar hukum pengadaan barang dan jasa di desa. Yang kedua, pengertian pengadaan barang jasa di desa. Yang ketiga, ruang lingkup pengadaan barang jasa. Yang keempat, prinsip pengadaan barang jasa. Yang kelima, para pihak. Yang keenam, tahapan pengadaan barang jasa di desa. Yang ketujuh, pembinaan, pengawasan dan pengadaan barang jasa secara elektronik. Yang kedelapan, penyelesaian perselisihan. Pembahasan yang pertama, dasar hukum pengadaan barang jasa di desa. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, Pasal 105. Yang kedua, Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa, Pasal 4 Ayat 4, yang berbunyi, tata cara pengadaan barang jasa di desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDes diatur oleh Bupati atau Wali Kota dengan tetap berpedoman pada peraturan lembaga ini dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Yang ketiga, Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa. Pengertian pengadaan barang jasa di desa. Pengadaan barang jasa di desa selanjutnya disebut pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan melalui swaklola atau penyedia barang dan jasa. Prinsip pengadaan barang jasa di desa terdiri atas 9 item. Yang pertama, efisien, efektif, transparan, terbuka, pemberdayaan masyarakat, gotong royong, bersaing, adil, dan akuntabel. Ruang lingkup pengadaan barang jasa di desa. Pengadaan merupakan pelaksanaan kewenangan desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APBDes. LKPP Nomor 12 Tahun 2019 Bab 4 Pasal 6 Ayat 1. Kemudian selanjutnya, mengutamakan peran serta masyarakat melalui swaklola secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Bab 4 Pasal 7 Ayat 1. Ingat Bapak Ibu, mengutamakan peran serta masyarakat melalui swaklola. Dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan dengan swaklola, maka pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia, baik sebagian maupun seluruhnya. Bab 4 Pasal 7 Ayat 2. Pengadaan melalui penyedia dapat dilakukan untuk yang pertama, mendukung swaklola, atau B, kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan swaklola. Bab 4 Pasal 8. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa. Yang pertama, kepala desa, kemudian KAUR KASI, TPK, penyedia barang jasa, dan kemudian masyarakat. Kepala desa bertugas menetapkan TPK berdasarkan hasil Musrenbangdes. Yang kedua, mengumumkan rencana kerja kegiatan desa sebelum dimulai proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan perselisihan antara KAUR atau KASI dengan TPK dalam hal terjadi perbedaan pendapat. Kemudian tugas KAUR dan KASI, yang pertama, mengelola pengadaan untuk kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian yang kedua,
dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pengadaan, KASI dan KAUR dapat melaksanakan pengadaan dengan batasan nilai yang ditetapkan dalam Musrenbangdes. Yang ketiga, menandatangani bukti transaksi pengadaan. Yang keempat, mengendalikan pelaksanaan pengadaan. Selanjutnya, TPK. TPK ini di bawah KAUR atau KASI. Penjelasannya ini Bapak Ibu. Kalau yang dulu TPK berdiri sendiri, kalau yang sekarang TPK itu di bawah KAUR dan KASI. Sesuai dengan Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pada saat pengadaan barang jasa, KAUR ataupun KASI tidak mampu melaksanakan sendiri, bisa membentuk tim yang melaksanakan kegiatan. Itu yang disebutkan di Permendagri 20. Selanjutnya tugasnya TPK melaksanakan swaklola, menyusun dokumen lelang. Yang ketiga, mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia. Yang keempat, memilih dan menetapkan penyedia. Yang kelima, memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada KASI atau KAUR. Kemudian yang enam, mengumumkan hasil pengadaan. Kemudian penyedia memiliki tempat, garing lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya. Yang kedua, memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan. Dan yang keempat, khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan untuk masyarakat, berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swaklola. Yang kedua, berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan. Selanjutnya, tahap pengadaan barang jasa di desa. Yang pertama, perencanaan pengadaan. Yang kedua, persiapan pengadaan. Yang ketiga, pelaksanaan pengadaan. Kemudian yang keempat, pelaporan dan serah terima. Khusus untuk perencanaan pengadaan harus sesuai dengan RPJMDes yang dibagi dalam 6 tahun. Dalam posisi 6 tahun dipecah per tahun. Pelaksanaannya tertuang dalam RKPDes. Nah, penetapan perencanaan ini mulai dari RAB-nya, desain, dan seterusnya. Ini di posisi perencanaan pengadaan. Kemudian di persiapan pengadaan. Nah, di persiapan pengadaan ini, apa-apa yang dibutuhkan, siapa yang melaksanakan, nah itu yang sudah ditetapkan dalam RKPDes. Siapa yang mengerjakan apa, itu apakah PA-nya, pelaksana anggarannya, mulai dari koordinasinya, persiapannya apakah membutuhkan tim yang melaksanakan kegiatan atau TPK, apakah perlu dibentuk atau tidak, itu mulai dari persiapan, mulai dari perencanaan, kemudian di persiapannya, apa-apa saja yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya di tataran pelaksanaan pengadaan. Pelaksanaan pengadaan ini harus ditetapkan dulu dalam APBDes-nya, mulai dari RKPDes, mana yang skala prioritas, semuanya keseluruhannya, kemudian dimasukkan di dalam RKPDes-nya, kemudian sudah ditetapkan, baru di tataran pelaksanaan pengadaan harus sesuai dengan perencanaan, rencana yang sudah ditetapkan, atau RAB-nya panjangnya sekian, desainnya begini, bla bla blanya, harus sesuai dengan perencanaan pengadaan, sesuai dengan RKPDes. Dan siapa yang melaksanakan yang sudah ditunjuk harus sudah sesuai dengan APBDes-nya yang sudah tertuang dalam APBDes di tataran pelaksanaan pengadaannya. Kemudian pelaporan dari TPK, misalnya dari penyedia, berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke TPK, kemudian serah terima dari TPK atau laporannya ke pelaksana
anggaran, kemudian berita acaranya dari KAUR Kasih atau PA ke kepala desa, kemudian dari kepala desa menyerahkan kembali ke KAUR umum, kemudian KAUR umum ke mana barang jasa ini akan didistribusikan, apakah ke Kasih ini ataukah ke masyarakat, itu tetap ada berita acaranya, berita acara serah terima dalam setiap kegiatan. Selanjutnya, perencanaan pengadaan barang jasa di desa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama itu dilakukan pada saat penyusunan RKPDes. Ya, di sini perencanaannya harus lengkap. Nah, dari RKPDes ini dia harus mengacu ke RPJMDes. RPJMDes 6 tahun, dipecah dalam tiap tahun. Nah, skala prioritas itu dimunculkan ke posisi pada saat pembahasan di RKPDes-nya untuk perencanaannya. Kemudian selanjutnya, dalam RKPDes itu meliputi jenis kegiatannya, lokasinya di mana, misalnya membuat rabat atau apa, talut. Nah, jenis kegiatannya, lokasinya di mana, volumenya berapa, biayanya, sasarannya, waktu pelaksanaan kegiatan, musim hujan atau musim panas. Nah, ini harus disiapkan waktu pelaksanaannya bulan apa. Pelaksanaan kegiatan anggarannya, siapa, apakah KAUR Kesra, apakah KAUR umum, apakah KAUR ini, itu ditetapkan pada RKPDes. Seperti yang saya jelaskan tadi, siapa yang mengerjakan apa, itu ditetapkan pada RKPDes. Kemudian, tim yang melaksanakan kegiatan, apakah perlu membentuk tim atau tidak. Kalau sekedar membeli laptop atau meja bangku, tidak mungkin, tidak perlulah dibuatkan tim yang membantu KAUR Kasih ini dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian rincian satuan harganya harus jelas. Nah, rincian satuan harga atau SSH harus berpedoman pada SSH daerah. Berapa kubikasinya, berapa harga standarnya, standar daerahnya, misalnya untuk laptop, untuk meja, untuk kursi, dan lain-lain, untuk batu, untuk pasir, dan semuanya. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu berita acara hasil musrenbangdes. Nah, di sini inilah ditetapkan RKPDes-nya. Di RKPDes itu kegiatan talut ini dikerjakan oleh KAUR Kasih ini, membentuk timnya ini. Nah, disinilah dibuatkan berita acara hasil musrenbangdes atas kegiatan-kegiatan perencanaan pengadaan barang jasa secara keseluruhan. Selanjutnya, pelaksanaan pengadaan barang jasa di desa melalui swakelola. Di sini ada 3 item. Yang pertama itu pelaksanaan, kemudian pengendalian, kemudian pengumuman. Kemudian di posisi pelaksanaan, swakelola dilaksanakan oleh TPK atau TPK dengan melibatkan masyarakat untuk yang swakelola. Ini kan besar nih, tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh PA atau KAUR Kasih. Tata caranya yang pertama pembahasan kegiatan, kemudian yang kedua menentukan narasumber, yang ketiga menyusun laporan hasil pembahasan, yang keempat pemanfaatan sarana prasarana di desa. Apakah dia butuh sepeda motor, misalnya sepeda motor atau sepeda motor dinas, cuma satu nih yang dipegang oleh sekretaris. Nah, pada saat pelaksanaan kegiatan bisa menggunakan pemanfaatan sarana prasarana kantor atau yang ada di desa untuk kelancaran pelaksanaannya. Kemudian pengendalian. Kasih dan KAUR melaksanakan tugas pengendalian meliputi yang pertama, kemajuan pelaksanaan kegiatan. Karena nanti KAUR dan Kasih ini atau PA ini pelaksanaan kegiatan anggaran, dia akan membuat laporan atas kemajuan pelaksanaan kegiatan atau membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. Disinilah dia pengendaliannya. Kemudian penggunaan narasumber atau tenaga kerja, sarana prasarana, peralatan, dan material bahan. Misalnya untuk yang tenaga kerja, misalnya di ini ada TPK-nya di dusun A. Oh, berarti untuk tenaga kerjanya bisa menggunakan
tenaga kerja yang ada di dusun itu atau di kepala kewilayahannya. Ingat Bapak Ibu, untuk TPK timnya itu dari kepala kewilayahan, kemudian LKMD sesuai dengan bidang tugasnya juga, misalnya bidang pembangunan atau bidang fisik, itu khusus untuk bidangnya, bidang untuk pendidikan, ya khusus untuk pendidikan pengadaannya, khusus untuk bidang kesehatan, ya kesehatan, itu tergantung dari bidang tugas atau bidang yang ada di LKMD. Kemudian yang ketiga, pengumuman. Pengumuman hasil kegiatan meliputi nama kegiatannya apa, nilai pengadaan, keluarannya apa, nama TPK-nya, lokasi, waktu pelaksanaan. Itu biasanya dibuat kayak prasasti atau dibuatkan banner, ditempel atau dipasang pada saat pelaksanaan kegiatannya. Pengadaan melalui penyedia, pembelian langsung, membeli atau membayar langsung kepada satu penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh kasih kaur atau TPK. Contoh jenjang nilainya, pengadaan barang jasa yang kurang dari 10 juta sampai dengan 10 juta. Ini kaur dan kasih langsung menunjuk langsung. Bisa langsung menunjuk atau memesan barangnya. Memesan barang, misalnya beli laptop, harganya 7 juta, langsung bisa menunjuk atau memesan barangnya ke penyedia. Itu namanya pembelian langsung. Kemudian yang kedua, permintaan penawaran. Nah, pada saat membeli atau membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 orang penyedia yang dilakukan oleh TPK. Misalnya, ini kurang dari 200 juta sampai dengan 200 juta ini pengadaan dari 10 sampai dengan 200 juta. Misalnya dia butuh semen lebih dari 10 juta atau 20 juta. Nah, ini harus ada pembanding atau menunjuk 2 rekanan dulu. Siapa yang sanggup untuk menyediakan semen dengan harga misalnya 50 juta pengadaan semennya ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga, metode pemilihan penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi syarat. Ini lelang ini, semuanya ini misalnya bangunan gedung, ini harganya lebih dari 200 juta, di atas 200 juta ini, atau bangunan gedung atau pengaspalan atau semuanya itu sampai dengan 500 juta. Nah, ini harus dilelang ini. Nah, jenjang nilai pengadaan oleh penyedia ditetapkan berbeda oleh bupati atau wali kota. Nanti kita sesuaikan dengan Perbub untuk pengadaan barang jasanya. Perbub 40 tahun 2020. Selanjutnya pembinaan, pengawasan pengadaan secara elektronik. Yang pertama pembinaan, kemudian yang kedua pengawasan, kemudian pengadaan secara elektronik. Di posisi pembinaan yang pertama, pembinaan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat daerah dengan melibatkan UKPBJ, unit kegiatan pengadaan barang jasa yang ada di kabupaten. Kemudian yang kedua, organisasi perangkat daerah dapat melakukan konsultasi kepada LKPP. Setelah Bapak Ibu berkoordinasi atau berkonsultasi dengan kecamatan, yang dari desa ke kecamatan, kecamatan ke PMD. Nah, PMD juga pada saat pengadaan barang jasa yang secara elektronik bisa melanjutkan ke LKPP, untuk konsultasi ke LKPP. Kemudian pada saat pengadaan secara elektronik, pengadaan dapat dilakukan secara elektronik, misalnya untuk laptop, untuk apa yang sudah standarnya sudah jelas, bisa menggunakan e-katalog, bisa memesan atau menggunakan e-katalog. Kemudian pengawasan swakelola, kemudian pengawasan pada penyedia. Khusus untuk swakelola, yang pertama, kasih kaur melaksanakan pengawasan terhadap kemajuan kegiatan, penggunaan sumber daya, itu di posisi tugasnya kaur kasih. Kemudian kaur kasih melakukan evaluasi kegiatan,
benar enggak kegiatan yang dilaksanakan oleh TPK ini sesuai enggak volumenya dan lain-lain. Ini di opnam di sini, biasanya opnam kegiatan. Kemudian yang ketiga, kasih kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Misalnya kaur kasih melihat, oh ini yang semula targetnya 20 meter pada saat pemeriksaan untuk mengevaluasinya 15 meter. Nah, ini perlu ditambahkan targetnya. Ini meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan. Targetnya yang semula 20 harus ditetapkan 20 dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Kemudian pada saat pengadaan dengan penyedia, yang pertama itu koordinasi melaksanakan pengawasan, tetap mengawasi. Kemudian yang kedua, kasih atau kau memerintahkan perbaikan target dan realisasi bila melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan target. Dan disesuaikan dengan berita acara hasil pemeriksaannya. Dan yang ketiga, memberikan sanksi kepada penyedia bila tidak mampu mencapai target atau di blacklist. Selanjutnya, penyelesaian perselisihan. Yang pertama, musyawarah untuk mufakat oleh para pihak. Melaksanakan musyawarah yang dipimpin oleh kepala desa. Misalnya ini ada permasalahan nih dari masing-masing koordinasi terhadap kegiatannya. Dipanggil penyedianya, dipanggil TPK-nya, kemudian musyawarah. Kemudian yang ketiga, penyelesaian melalui layanan penyelesaian sengketa, kontrak, pengadaan, atau ke posisi pengadilan bisa dilaporkan kalau yang ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.